bebas. Masih kita bahas tentang himpunan. Pada bagian kedua ini kita bicarakan tentang jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan semesta, yaitu himpunan yang melingkupi semua anggota dalam daerah pembicaraan yang diizinkan, ya. Nama lainnya adalah universal set atau himpunan universal, yang kalau di bahasa Indonesia menjadi himpunan semesta. Simbolnya U besar, ya. Ini contohnya, kalau saya punya A adalah himpunan 1, 3, 5 gitu, maka himpunan semestanya itu dapat diambil misalkan juga U adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Atau kita bisa ambil U-nya adalah semua bilangan asli, masih masuk kan? Atau U-nya kita ambil misalkan himpunan yang dienumerasi, anggotanya adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting U-nya adalah melingkupi seluruh anggota dari A ini. Himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinalitas 0. Ya, himpunan kosong, ya. Jadi dia nggak punya anggota, ya. Notasinya adalah ini, 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa isi. Ini contohnya. Kalau saya punya himpunan E di mana X-nya adalah lebih kecil dari X. Ini X lebih kecil dari X sendiri, jelas nggak ada anggotanya, ya. Karena itu maka kardinalitas dari E adalah 0. Kemudian kalau misalkan saya punya himpunan P, di mana P adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan, ya. Maka sampai saat ini, himpunan P ini adalah masih kardinalitasnya juga masih 0. Kalau saya punya himpunan A, di mana A adalah isinya anggotanya X, anggota bilangan real, ya. Dia harus anggota bilangan real, di mana X adalah akar dari persamaan kuadrat ini, ya. Lihat bahwa ini adalah definite positif, jadi dia nggak punya akar real, ya. Maka karena nggak punya akar real, maka kita juga tahu juga bahwa kardinalitas dari A adalah 0. Nah, ada beberapa variasi menyatakan himpunan kosong, ya, supaya kita agak bingung atau dibingungkan gitu. Misalkan adalah himpunan yang seperti ini. Kalau kita punya kurung kurawalnya ada 2 tingkat ini, maka anggotanya jelas ada 1, yaitu adalah himpunan kosong ini, ya. Nah, ini bisa tuliskan menjadi himpunan kosong supaya kelihatan berbeda dengan itu. Atau kita punya himpunan di mana anggotanya adalah himpunan kosong, kemudian himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong gitu, ya, bacanya. Dapat juga ditulis sebagai himpunan kosong, kemudian anggota yang lainnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini bukan himpunan kosong, ya, karena ia memuat satu elemen, satu anggota, yaitu himpunan kosong. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dari A atau setiap anggota dari A itu merupakan anggota dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasinya A, ya, ini kayak U terbalik tapi ada sama dengannya B, ya. Nah, B-nya adalah superset, A-nya adalah subset dari B. Kalau di diagram Venn, maka kita tahu bahwa universal set-nya dalam kotaknya, kemudian dalam persegi panjang, ya, dalam persegi panjang, persegi 4. Kemudian B-nya elipsnya lebih luar, ya, dibanding A. A-nya ada di dalam elips B. Contoh himpunan bagian. Nah, ini misalkan saya punya himpunan 1, 2, 3, maka dia adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena himpunan 1, 2, 3 itu ada di dalam sini, kan. Nah, karena itu maka ini subset, ini adalah superset dari ini. Nah, termasuk ini sendiri. Saya punya himpunan 1, 2, 3, maka dia supersetnya bisa 1, 2, 3 juga. Nah, ini kalau kita ingat kembali, N adalah himpunan bilangan asli, maka dia adalah subset dari himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat adalah subset dari himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu subset dari himpunan bilangan
kompleks. Kalau kita punya ini, jika A adalah himpunan di mana dia adalah pasang terurut X, Y ya. Kemudian X ditambah Y harus lebih kecil dari 4. X-nya harus positif atau 0, kemudian Y-nya juga harus positif atau 0. Nah, kalau bisa digambarkan terlihat bahwa itu adalah bentuknya seperti segitiga ya, seperti tiga. Dan B-nya kalau saya punya himpunan ini juga pasang terurut XY, tetapi syaratnya lihat 2X ditambah 4 tambah Y lebih kecil dari 4 ya. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama 0. Tentu ini enaknya kalau digambarkan. Ya, terlihat bahwa B-nya adalah himpunan bagian dari A karena B-nya ada di dalam. Oke. Ada beberapa teorema himpunan bagian. Ya, untuk sembarang himpunan HA ini berlaku A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri ya. Jadi bisa dituliskan A himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan kosong itu pasti merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun ya. Sembarang himpunan. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan apapun itu. Kemudian kalau saya punya A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari C, maka saya dapatkan sifat transitif. Jadi A akan menjadi subset dari C. Improper subset ya. Ini himpunan kosong itu subset dari A dan A ada subset dari A sendiri. Nah, A ini disebut himpunan bagian tak sebenarnya. A maupun himpunan kosongnya itu disebut sebagai A-nya ya. A-nya disebut himpunan bagian tak sebenarnya, improper subset dari himpunan A. Jadi kalau punya A adalah 1, 2, 3 misalkan, maka 1, 2, 3 dan ini himpunan kosong adalah improper subset dari A. Himpunan kosong dan itu adalah bukan tak sebenarnya ya, bukan himpunan bagiannya, tetapi adalah tak sebenarnya. Proper subset. Nah, A himpunan bagian dari B berbeda dengan A himpunan bagian dari B, tetapi tanpa sama dengan. A himpunan bagian dari B adalah A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak bisa sama dengan B. Nah, A adalah himpunan bagian sebenarnya, proper subset dari B. Ini contohnya satu himpunan 1 dan himpunan 2, 3 adalah proper subset dari himpunan 1, 2, 3. Proper subset. Ya. A himpunan bagian dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B dan memungkinkan A-nya sama dengan B. Karena ada sama dengannya di sini, maka dia memungkinkan A sama dengan B. Itu subset ya. Kemudian himpunan sama. A sama dengan B jika setiap elemen dari A merupakan elemen dari B dan sebaliknya setiap elemen dari B merupakan elemen dari A ya. Jadi setiap elemen dari A merupakan elemen dari B, setiap elemen dari B merupakan elemen dari A, maka itu adalah himpunan sama. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Nah, kita bisa tuliskan begitu ya. Jika tidak demikian, maka A tidak akan sama dengan B. Kalau kita kaitkan dengan himpunan bagian tadi, proper subset dan improper subset. Nah, notasinya, kalau A sama dengan B, itu jika dan jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contoh himpunan sama, oke. Jika A sama dengan himpunan 01 anggotanya, dan B adalah himpunan X, di mana X-nya adalah X dikalikan X lebih kecil, kurangi 1 sama dengan 0 ya. Maka solusi dari sini itu kan hasilnya 0 dan 1 kan. Maka kita sebut A-nya sama dengan B. Sekalipun dinyatakannya berbeda, ya kan. Jika A sama dengan 3, 5, 8, 5. Nah, karena di himpunan ini, Kripps set itu atau himpunan yang renyah ini, yang saklek ini, maka A 5 yang ditulis 2 kali nggak boleh, artinya hanya 1 kali, cukup 1 kali saja. Dan B adalah 5, 3, 8, akibatnya A dan B adalah sama juga.
Kemudian jika saya punya 3585 dan B-nya 38, maka ini kita sebut A tidak sama dengan B. Kenapa? Karena ada 358 kan? Padahal di sini 5-nya tidak ada ya. Teorema himpunan sama. Untuk 3 buah himpunan A, B, C berlaku aksioma berikut ini. Berlaku teorema ya. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C ya. Kemudian jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jadi dia berlaku sebaliknya ya. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A akan sama dengan C. Sifat transitif ya, sifat transitif. Himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi ekuivalen, himpunan ekuivalen ini tergantung dari kardinalitasnya. Kalau kardinalitas keduanya sama, maka disebut ekuivalen. Nah, notasinya ini pakai apa namanya ini? Pakai ekuivalen ya, tanda ekuivalen. Ini jika dan hanya jika normnya dari A harus sama dengan norm dari B. Ya. Kardinalitasnya dia harus sama. Misalkan saya punya A adalah ini 1, 3, 5, 7 dan B adalah A, B, C, D. Maka karena dia norm dari A adalah 4, norm dari B juga 4, maka saya sebut bahwa A ekuivalen dengan B. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, lambangnya ini pakai garis sejajar, A sejajar dengan B. Nah, diagram Venn-nya akan seperti ini, dia tidak ada irisan, tidak ada gitu ya, anggota yang sama ya. B-nya adalah ini dan A-nya adalah ini, dia tidak bersinggungan. Ini contohnya, jika A adalah himpunan X di mana X-nya anggota P, kemudian X lebih kecil dari 8 dan B-nya adalah 0, 10, 20, 30 misalkan gitu ya, dan seterusnya, maka dia saling lepas karena ini lebih kecil dari 8. Oke, maka A, B itu saling lepas. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah atau power set adalah himpunan A. Dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Semua himpunan bagian dari A ya, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya pakai P genit A atau kita tuliskan, bisa juga kita tuliskan dengan 2 pangkat A. Nah, tentang kardinalitasnya, maka kardinalitas dari A misalkan adalah M, maka kardinalitas dari power setnya itu adalah 2 pangkat M. Ini contoh himpunan kuasa. Kalau saya ambil A-nya adalah himpunan di mana anggotanya 1, 2, maka power set dari A adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan yang isinya adalah 1, kemudian himpunan yang isinya hanya 2 saja, kemudian himpunan yang isinya 1, 2. Oke. Maka kita tahu ini anggota kardinalitas dari A adalah 2, akibatnya kardinalitas dari power set dari A itu adalah 4 ya, 2 pangkat 2. Himpunan kuasa dari himpunan kosong. Oke, maka saya punya ini ya. Oke. Dan himpunan kosong aja ya. Nah, himpunan kuasa dari himpunan kosong. Nah, ini himpunan kosong adalah ini, maka saya punya ada 2 anggotanya. Karena anggotanya 1 ini kan, anggotanya 1. Kalau ini anggotanya 0. 2 pangkat 0 dia 1, 2 pangkat 1 2, jadi anggotanya 2. Oke, terima kasih. Inilah jenis-jenis himpunan yang bisa dibicarakan sekarang ini.